Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dzikir nafas 30 menit tadi sudah selesai. Untuk yang ikut dzikir nafas, Gus Jaki diurai Gus, dari awal dzikir nafas sampai akhir. Untuk Gus Jaki silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah, Ya, kita semua bisa kembali hadir di tempat ini untuk mengikuti dzikir nafas. Pada season pertama, setelah tadi saya dzikir nafas, di dalam dzikir nafas itu saya bertemu dengan 3 tokoh besar. iya, Pada waktu itu saya itu langsung hadir di suatu ruangan dulu. iya, di satu Di ruangan sebuah ruangan. bertemu dengan Di situ di ruangan itu saya bertemu dengan Gus Dur. iya, ada Gus Dur. Terus Posisinya beliau sedang duduk di kursi. Di depannya ada meja yang berbentuk bundar. iya. Pakaiannya kaos dan memakai kolor. Oh, pakai celana pendek Gus Celana Durnya. pendek. Iya, iya. Kalau Gus Dur tuh Gus pakai kaos, pakai celana pendek, ya. Itu sudah melekat di mata masyarakat Indonesia tuh. Ya, artinya udah banyak yang tahu gitu. Terus lanjut. Sebelum Gus Dur memulai pembicaraannya, dia sempat meminum kopinya. Oh, minum kopi dulu, Bukan. ya. Gus Durnya Kemudian setelah minum, kopi, beliau langsung menatap saya. Saya posisinya gitu guru, tungkul, nunduk gitu ya. Nah, Kamunya merunduk, merunduk. terus Gus Durnya berkata, sejarah itu bisa dirubah. sejarah itu bisa dirubah. Terus Sejarah itu bisa diputar-balikan faktanya. sejarah itu bisa diputar-balikan faktanya. Banyak distorsi-distorsi dalam sejarah. Ya, banyak distorsi-distorsi dalam sejarah. Tapi keyakinan itu tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan tidak tersentuh oleh apapun. Iya, kalau sejarah bisa dirubah, akan tetapi keyakinan tidak bisa dirubah. Oke. Bahkan tidak tersentuh oleh apapun. Bahkan tidak tersentuh oleh apapun. Karena sebuah keyakinan itu dibimbing langsung oleh Sang Maha Pencipta. Betul, karena keyakinan itu dibimbing langsung oleh Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta. Kemudian setelah itu Gus Dur mengakhiri kalimatnya sampai di situ. Setelah itu di sebelahnya lagi tiba-tiba Buya muncul. Oh, tadinya Gus Dur dulu. Iya, Gus Dur dulu. Gus Dur dulu, setelah Gus Dur, nah baru Buya datang. Buya datang, iya. Duduk di kursi satunya, sambil menatap saya dan saya juga menundukkan kepala. Seperti pertama ya. Seperti pertama. Kepala. Tapi bahasanya Jawa beliau Buya. Bahasa Jawa. Iya, nggak apa-apa. Gimana kata Buyanya, Gus? Nang, ciri khas Buyaku, suaranya merdu gitu. Suaranya adem ya, sejuk. Nang, terus siraku adoh-adoh sing umah sira tekaning majlis, karena
siraku yakin yakin angger tekaning majlis keneku bakal oleh kebukae pintu rahasia pangeran. Gudang rahasia pangeran. Karena sira yakin. Iku karena sira yakin. Iya. Karena sira yakin. Rungakan wis akeh wongku weruh baka ning majlis keneku ana dikir napas. Wis akeh wong sing weruh bahwa ning majlis keneki ana dikir nafas. Terus bahkan wonge parak-parak jaraknya sing ning majlis ki. Bahkan wonge wong parak-parak ya. Parak-parak. Ora adoh kayak tempatnya sira. Iya, kayak tempatnya sira. Siraku teka ning majlis keneku ora udan ora apa ge. Kita weruh sampean teka bae. Karena sampean yakin bakal teka ning keneku oleh kebuka gudang rahasiane pangeran. Kita kuweruh sira teka meneke ora udan ora angin ya angger teka bang majelis. Karena apa? Sira nemuaken ning keneki gudang rahasiae pangeran. Iya. Tapi wong parak-paraku akeh sing pada weruh mah. Tapi ora gelem teka ning majlis keneku. Iya, tapi karena ora duwe keyakinan. Iya. Terus habis itu saya tiba-tiba dibawa lagi entah kemana. Di situ di sebuah lembah yang dilihat ke atas itu gunung. Saya ada di bawah. Setelah ketemu sama Gus Dur, ketemu sama Buya Sakur, terus kamu dibawa lagi ke lembah. Nggak tahu lembahnya di mana. Lembahnya tuh di imajinasinya, ya pegunungan, ya ada pegunungnya di sana, suasananya indah. Oke, lanjut. Terus? Tapi ada pesawahan di situ. Ada pesawahan airnya juga mengalir. Terus tiba-tiba di situ ketika saya duduk di lembah itu. Mendengar suara seruling. Iya. Suaranya sangat merdu sekali, Guru. Iya, suaranya seperti sangat merdu. Menyayat-nyayat hati. Ini. Saya tuh mencari sumber suara itu di mana. Iya. Melirik ke sana ke sini. Tiba-tiba saya didatangi oleh seorang kakek-kakek. Iya. Beliau mengenalkan namanya Aki Pandulang Rasa. Oh, namanya Aki Pandulang Rasa. Iya. Terus ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan. Tapi ini bahasanya beda lagi, bahasa Sunda. Oh, bahasanya bahasa Sunda. Jadi Sunda, bahasa Indonesia, Jawa, Sunda. Berarti 3 bahasa. Iya, 3 bahasa. Oke. Dari ruang alam bawah sadar masuk 3 bahasa. Oke. Beliau berkata, Gusti Allah mah loba cara ngenalkeun dirina ka makhluk-makhlukna. Gusti Allah mah loba cara ngenalkeun dirina kana makhluk-makhlukna. Oke. Tah kuring mah manggih Gusti Allah teh ti suara suling ieu. Nah, kuring mah manggih Gusti Allah teh ti suara seruling ieu. Ti suara seruling ieu. Terus ti unggal nada suling ieu aya kalimat-kalimat anu seolah-olah ada kalimat-kalimat bahasa Sunda ya. Sunda. Aya kalimat-kalimat anu ngungkapkeun saenyana Gusti Allah teh Maha Agung, saenyana Gusti Allah teh Maha Endah.
sampai di kalimat itu waktunya keburu habis. Sanyana Gusti Allah teh Maha Agung, sanyana Maha Endah gitu ya. Dinu setiap Dari nada serulingnya iya. itu. Iya. Di nada seruling natenya, Gusnya. Sekian guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Gus Dur tadi ya, beliau bilang kata beliau, sejarah itu bisa dirubah ya. Terus apalagi tadi Gus? Sejarah bisa dirubah, sejarah itu bisa diputarbalikkan. Sejarah itu bisa diputarbalikkan faktanya ya. Sejarah itu bisa dirubah dan bisa diputarbalikkan faktanya. Akan tetapi keyakinan ya, keyakinan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Karena apa? Karena kalau keyakinan ya itu dibimbing langsung oleh Tuhan, iya kan? Kalimatnya seperti itu. Keyakinan itu dibimbing langsung oleh Tuhan, gitu kan? Ketika kita ya masih di wilayah agama, ya. Di wilayah agama ya, itu masih berpotensi besar merasa agama yang kita anut itu lebih baik daripada agama yang lain. Umpama umum aja ya, orang Islam ya mengkafir-kafirkan agama Kristen. Orang Kristennya ke orang Islam domba-domba tersesat. Ya. Ya artinya kalau di wilayah agama masih ada seperti itu. Perdebatan. Iya, masih ada perdebatan gitu. Nah, maksudnya keyakinan ini Gus ya, maksudnya keyakinan ini ya yang selalu diundang oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi persaudaraan itu di keimanan, bukan di agama. Iya, karena kalau di agama masih ada ya potensi saling menyalahkan gitu. Seharusnya kalau kita beragama, umpama saya beragama Islam, ya. Nah, tuntunan agama Islam, ya, yang diyakini apa saja sudah diyakini dan dilakukan dengan tanpa menyalahkan agama-agama yang lain, gitu kan? Nah, orang yang beragama juga Gus, ya, kalau dia meyakini agamanya paling baik, dibuktikan keyakinannya dengan perbuatannya, ya. Kalau keyakinan dan perbuatannya sudah menyatu, ya, itu sudah menjadi orang yang beriman. Dan pasti ya siapapun akan malas untuk bertengkar. Ya artinya dia sholat, ya. Ketika melihat orang lain yang nggak sholat, ya juga, ya dia nggak bakalan mengkafir-kafirkan. Ya artinya dia berjalan saja sendiri. Kalau dia sholat, ya buktikan saja dengan perilakunya yang baik, yang banyak bermanfaat, gitu. Nah, untuk keyakinan ini, Gus, nanti ya dari agama apapun, karena agama ini kan jalan, ya, ad-din itu jalan. Nah, dari agama apapun itu ketika keyakinan kepada Allahnya sudah tinggi, ya, itu masuknya itu orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman ini,
adalah orang yang datang dari agama apapun, ya, tapi dia sudah tidak menyalahkan agama-agama lain. Nah, tokoh agama yang hebat itu, Gus, ya, dia mau agamanya apa saja, akan tetapi nasihat-nasihatnya bisa diterima oleh universal. Universal itu maksudnya bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, itu orang yang hebat dalam satu agama. Artinya ungkapan-ungkapannya itu universal gitu. Nah, setelah menjadi orang yang beriman, hatinya nyaman, ya berarti dia dari agama terus menemukan Tuhan. Nah, kita bersaudara, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, itu maksudnya kita bersaudaranya itu sesama orang yang beriman. Awas nih, Gus. Orang yang beriman dengan orang yang beragama itu dibedakan. Karena orang yang beriman itu orang yang sudah menemukan Tuhan. Nah, ketika orang-orang beriman ini dikumpulkan, ya, maka itu nanti akan satu vibrasi, satu frekuensi. Artinya Tuhannya hanya beda nama saja. Di penghujungnya, ya, semua orang-orang yang beriman ini meyakini, ya Gus, bahwa Tuhan itu adalah energi besar yang menggerakkan alam semesta ini. Gitu. Setelah kumpul dengan orang-orang yang beriman. Nah, baru nanti ketika uraian-uraian Tuhannya, ya, itu nanti akan sama. Hanya bertemunya di jalan yang berbeda. Gitu. Nah, ini nanti ketika, ya, siapapun sudah menjadi orang yang beriman, ya, keyakinan kepada Tuhannya sudah kokoh, itu adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Gitu. Aturan, larangan, perintah, ya, itu hanya untuk orang-orang yang tidak dikenal, hanya untuk orang-orang jauh. Tapi kalau untuk orang dekat, bebas dari ya sebenarnya mah bukan bebas yang seperti ini, bukan gitu. Kalau orang dekat itu, Gus, ya, dia tuh sudah pasti tahu bagaimana cara dia menyenangkan Tuhan. Jadi tidak terikat dengan aturan-aturan. Jadi aturan, larangan, dan perintah itu sudah terlampaui. Maksudnya, iya. Gini, secara logis saja, Gus. Kamu jadi karyawan saya. Dulu, umpama. Saya jualan kain. Kamu yang ngeberesin, yang dagang, gitu kan? Ya. Nah, kamu ikut dengan saya jualan kain. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketika sudah 3 tahun kamu ikut saya tahu kamu tuh orang benar. Gitu. Nah, setelah saya tahu kamu orang benar, nah, usaha saya jualan levis nih, umpamanya, udah saya serahkan ke kamu, silahkan dikelola. Iya. Karena kamunya sudah terpercaya dulu oleh sayanya. Makanya ketika usaha saya, sok kamu urus, karena saya sudah yakin kamu tuh benar. Gitu. Nah, yang 3 tahun tadi tuh, Gus, itu proses. Larangan, aturan, perintah, itu proses. Artinya, Gus, nanti kalau barang datang mau jam 5, kamu kesini. Nah, itu awal gitu. Ngeberesinnya seperti ini. Nah, ketika sudah 3 tahun kamu berjalan, ya kamu sudah saya percaya. Jadi aturan, larangan, dan perintah itu sudah tidak terpakai lagi. Karena apa? Aturan, larangan, dan perintah itu awal kamu menjadi karyawan saya. Ketika saya sudah tahu bahwa kamu ini orang benar,
ya. Silahkan Gus dikelola usaha saya. Nah, ketika kamu disuruh oleh saya mengelola, karena kamu itu saya yakin orang benar, kamu juga pasti ngelolanya benar. Ya. Gitu maksudnya. Jadi ketika sama kamu tadi, Gus ya, larangan, aturan dan perintah, ya itu sudah nggak kepake. Artinya sudah, silakan kamu mau jualan jam berapa, dagang jam berapa, dapat uangnya berapa, silahkan kamu kelola, kamu tinggal laporan saja ke saya. Kanjeng jualan hari malam Sabtu di pasar Tegal Gubug, saya dapat uang sekian ratus juta. Ini rinciannya, gitu maksudnya mah. Ya. Nah, ketika kamu sudah seperti itu, ya kamu sudah tidak terikat dengan saya, sudah tidak terikat oleh aturan, larangan, dan perintah. Karena apa? Ya kamu sudah tahu, artinya keinginan majikan kamu itu seperti apa, kan gitu. Yang penting menyenangkan majikan. Nah itu gitu, artinya tahu itunya. Nah, untuk orang-orang dekatnya seperti itu, ya sudah tidak berlaku lagi aturan, larangan, dan perintah. Gitu. Nah, aturan, larangan, dan perintah itu, Gus, dulu ketika kamu awal-awal jadi karyawan saya, tuh baru kamu datang umpamanya jam 6 pagi, pulang jam 5 umpamanya. Makannya habis duhur. Nah, itu kamu kalau pas lagi kerja umpamanya ya, jangan meninggalkan pekerjaan. Itu sama gitu. Tapi ketika sudah dipercaya, ya udah, itu masa-masa sudah terlewati. Nah, baru itu namanya orang-orang dekat gitu. Nah, itu tadi uraian yang kalimatnya Gus Dur itu, bahwa keyakinan itu tidak bisa dirubah. Karena apa? Masalah keyakinan itu dibimbing oleh Allah langsung. Gitu. Seperti kamu juga awal-awal itu, Gus, di kain umpamanya, Gus ini disortir, warna ini ke sini, warna ini, nah itu gitu. Nah, menemukan kamu ya bahasa ininya mah sudah jadi orang dekat Tuhan, kekasih Allah, ya sudah terserah. Gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang bahasa Buya tuh, Gus, nang siraku adoh-adoh sing umah. Siraku adoh-adoh sing umah meneki, ora udan ora angin, marak memajliski, karena yakin. Siraku yakin ya. Terus nemu gudang rahasia gudang rahasia pangeran gitu. Sira sing wong adoh, kamu yang orang jauh aja datang ke majelis gitu. Tapi orang-orang yang dekat, ya, yang dekat dari majelis nggak datang ke sini karena apa? Tidak mempunyai keyakinan gitu. Kalau kamu sudah merasakan, merekanya belum gitu. Nah, begini, gudang rahasia Tuhan. Awas nih, Gus, ini umum ya, kita urai umum aja. Rokok ada enggak? Tentang gudang rahasia Tuhan. Yang kita lakukan di sini ya, itu Kang Jamil, dzikir nafasnya itu dzikir nafas qadiriyah. Dzikir nafas qadiriyah itu dzikir nafas ya yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Di mana dzikir nafasnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya, ketika napas masuk Allah ya, napas keluar hu, masuk Allah, keluar hu. Nah, ini jarang orang tahu ya, bahwa hu itu ya, Kang Budi,
Hu itu artinya adalah gudang rahasia Tuhan. Hu itu gudang rahasianya Tuhan, gitu. Nah, kata Allah, langit, bumi, ya, dan semuanya aku ciptakan untukmu, wahai hambaku. Ke manusia nih, Gus. Tapi kata Allah, engkau adalah rahasiaku. Kata Allah gitu. Jadi kamu semua yang hadir pada malam hari ini tanpa disadari adalah rahasianya Tuhan. Tuh. Nah, untuk menemukan bahwasanya kamu adalah rahasia Tuhan, ya, caranya apa? Ya, caranya melalui dzikir nafas. Jadi ketika kita menghirup udara, ditarik Allah, udara yang masuk itu, bisa kita lihat enggak? Enggak. Nggak bisa kan? Tidak bisa kita lihat, ya, tapi bisa dirasakan. Ketika udara masuk bisa dirasakan nggak? Bisa. Nah, itu maksudnya rahasianya tuh. Karena Allah sendiri tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasakan. Nah, olah rasa ini, Gus. Maksudnya, ya, ketika kita masuk, Allah, terus keluar, Allah, keluar, ya, dinikmati, diamati. Nah, nanti ada kan cara-caranya, kita fokusnya di mana. Nah, setelah fokus di tempat itu, ya, fokus, nah baru kan terbuka, iya kan? Baru terbuka kan, Gus? Nah, Gus, waktu kamu bertemu dengan Gus Dur, bertemu dengan Buya Sakur, bertemu dengan siapa tadi? Pandulang Rasa. Pandulang Rasa. Aki Pandulang Rasa, ya. Coba, mata kamu terpejam apa melek? Terpejam. Mata kamu terpejam kan? Tapi kenapa bisa melihat jelas? Iya, bisa mendengar. Iya, artinya matanya melihat jelas, telinganya bisa mendengar. Apa coba? Karena, ya, gini, Gus, ya. Kalau mata, ya Gus, ya, kalau mata nih, mata dohir, melihat itu harus dengan terbelalak. Kalau mata batin, Tutup. ya walaupun tertutup bisa kelihatan, gitu. Artinya kalau mata dohir, ya, itu bisa melihat dengan terbelalak, tapi mata batin kita bisa melihat dengan terpejam. Bahkan, ya, melihat dengan terpejam itu lebih jelas. Berarti yang dipakai apa berarti? Mata apa? Ketika kita masuk ke alam bawah sadar Batin. Ya kan, karena posisi kita kan terpejam. Nah, dari mata batin ini, ya, yang bisa melihat fenomena apa saja yang ada di alam bawah sadar. Nah, ini alam bawah sadar ini, ya, menjadi rahasia Tuhan. Jadi yang Allah masuk Nah, ini ke sana, masuk ke ruang alam bawah sadar. Gudang rahasianya Tuhan, gitu. Adanya di mana? Ya di olah nafas. Nah, ketika kamu sudah masuk ke gudang rahasia Tuhan itu, ya, bertemu dengan orang-orang soleh di sana, keyakinan kamu kan tinggi, ya,
kalimat-kalimat dari ruang alam bawah sadar itu kan menghujam. Ketika kamu bertemu dengan ini, kamu bisa nangis. Ketemu dengan ini, bergetar hati kamu. Gitu kan? Iya. Nah, itu namanya ya gudang rahasia Tuhan sudah dibukakan oleh Allah. Adapun kata beliau, kata Buya, ya kamu yang orang jauh saja datang ke sini karena kamu yakin dan kamu sudah menemukan gudang rahasia Tuhan. Akan tetapi orang yang dekat-dekat di sini, gitu kan, belum datang ke sini itu, kenapa? Karena belum Ada keyakinan. belum menemukan gitu. Jadi di kalimat Buya itu lebih menekankan ke itu yang artinya gudang rahasia Tuhan. Di nafas itu kan, wah ya alamnya kan sangat luar biasa, bertemu ini gitu. Dan sok aja Gus, siapa saja yang sudah bisa masuk ke wilayah sana, kenyamanannya, ketenangannya, sejuknya pikirannya, itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Nah, itu untuk uraian yang Buya ya, yang gudang rahasia Tuhan. Nah, yang ketiga Gus, yang seruling itu Gus. Aki Pandulang Rasa. Iya. Kata beliau, saya menemukan Tuhan melalui suara seruling ini, gitu kan? Kalimatnya gitu. Jadi bermacam-macam cara Tuhan ya mengenalkan dirinya ke siapapun. Itu banyak cara, Gus. Di antaranya ya cara Tuhan tuh, Gus. Umpama ada yang peminum mabuk berat gitu, Gus, ya. Mabuk berat. Over lah gitu mabuknya. Nah, terus ketika over ini ya maksudnya ini cara Tuhan salah satu di antaranya ya. Ketika sedang over ini, Gus, dia takut ke mati tuh, Gus. Takut mati, ini saya pasti mati nih. Saya pasti mati nih. Ya. Nah, di dalam kolbunya dia tuh menjerit, Allah, Allah. Artinya Allah, ya Allah, saya jangan mati dulu. Posisi saya masih banyak maksiat, saya banyak kejahatan. Beri saya waktu ya Allah untuk bertobat. Karena apa? Dia takut mati karena tadi overdosis tadi. Ya, Gus ya. Nah, setelah menjerit dia Allah, kleker, Allah, kleker, Allah. Nah, klik, tiba-tiba sadar, Gus. Nah, ketika dia sadar, nah baru tadi, Gus, artinya dia dapat hidayah. Dapat hidayah, ya, dia tidak mau mengulangi perbuatan mabuk-mabukan lagi. Nah, terus dia beralih ke pekerjaan-pekerjaan yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, itu diantaranya gitu. Dan banyak cara. Banyak cara. Nah, kalau yang umum ya, Gus, yang umum. Yang umum ya, yang Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya siapapun. Kalau yang umum nih, Gus ya, orangnya dermawan terlebih dahulu. Bager heula umum nama. Adapun kedermawanannya, dia berbagi untuk orang lain apanya ya. Untuk awal-awal dia mau mengklaim datang dari dirinya juga nggak jadi masalah. Kanjeng tuh kalau nggak saya sumbang sekian ratus juta majlis nggak bakalan jadi. Oke, nggak apa-apa. Terus ngomong lagi, masjid itu kalau umpamanya nggak ada uang saya nggak bakalan jadi. Oke, nggak apa-apa. Tapi ingat-ingat nih, ketika beliau orang tadi itu ya punya kedermawanan, ya Gus ya, awas nih kedermawanan. Nah, nanti orang yang semacam ini oleh Allah digiring dan dikenalkan kepada
kekasihnya, kepada kekasih Allah, orang dekat Tuhan. Baru dari kekasih Allah ini, dari orang dekat ini, ya, keluar nasihat-nasihat. Ya. Artinya kalau kamu memberi kepada siapapun, jangan pernah mengklaim kebaikan itu datang dari diri kamu. Kamu hanya kepanjangan tangan Tuhan. Nah, karena Allah ini dikenal oleh orang tadi, ya Gus ya, orang tadi tuh Gus berpikirnya tinggal, gitu Gus. Satu langkah lagi ya. Masya Allah, saya tuh kemarin tuh Gus tuh, ya, terus kan gampang tinggal diperbaiki aja. Saya baru sadar bahwa saya ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika saya memberikan kebaikan kepada siapapun, itu bukan kebaikan saya, kebaikan Tuhan yang saya perantara. Kalau Tuhan ingin, kalau Tuhan mau, nggak harus ada saya. Itu bagus sekarang jadi. Terus, ya. Kalau yang umum bertemu dengan Allah tuh umumnya punya kedermawanan dulu. Punya kedermawanan dari niat awal yang salah sebelum dapat pembimbing, ya, dapat pembimbing. Setelah dapat pembimbing, dinasehatin, baru langsung, iya, langsung diperbaiki. Gitu. Saya ingat Gus, dulu kata Buya ngomong gini, kalau kamu ingin menjadi Allah, ya, itu hanya ada dua cara untuk bisa menjadi kekasih Allah. Hanya ada dua cara. Yang pertama, itu dermawan, banyak bermanfaat. Loman kakak Tony. Iya, loman itu salah satu jalan ya untuk bisa menjadi kekasih Allah. Satu, dermawan. Yang kedua, ya, kalau kamu kasih Allah, yang kedua, mengabdi kepada guru mursyid. Ya, mengabdi kepada guru mursyid dengan tanpa pamrih, dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Ya, hanya ada dua jalan saja. Jalan menjadi kekasih Allah itu dengan mengabdi kepada guru mursyid, ya, dengan setulus hati. Kalau kita datang ke guru mursyid, ya, siapa saja, itu harusnya dikosongin dulu, ya, ilmu, pangkat, harta, itu dinolkan. Ketika sudah dinolkan, ya, sudah kosong, nah baru nanti guru mursyid itu, ya, yang mengisi gelas tadi dengan pengetahuan yang baru. Ya. Pengetahuan ketauhidan yang simpel. Tanya ke guru mursyid bawa ilmunya ya sulit ya. Iya, sulit karena apa? Gelasnya sudah terisi penuh. Banyak penyangkalan nanti. Iya, banyak penyangkalan, kok seperti itu ya, sulit lah. Tapi udah dikosongin, dengerin ngomong, dari situ kita setar. Kalau tadi Aki Pandulang Rasa itu menemukan dari suara seruling, nada seruling. Iya, suara seruling yang mendayu-dayu gitu kan, di telinganya dia mendengar suaranya sahdu sekali, ini ya Allah, gitu kan. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi di suara seruling itu kata beliau, ini adalah keagungan Allah dan keindahan Allah. Saya menemukannya di sini. Ya, bisa saja. Artinya suara seruling yang mendayu-dayu masuk terus bergetar gitu, ya Allah, ya. Nah,
kan suara seruling itu Gus ya bisa dinikmati hanya oleh siapa? Oleh orang-orang yang hatinya sudah sensitif, sudah lembut hatinya tuh. Makanya umumnya biasanya kalau pengabdi seni umumnya dia hatinya sudah lembut sebenarnya, tinggal melembutkan saja. Jadi kalau Aki Pandulang Rasa menemukan Tuhannya melalui suara seruling. Udah untuk uraian season pertama cukup sekian saja dulu ya. Semoga saja uraian-uraian tadi ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.